Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah di Minggu Advent yang ketiga pada tanggal 17 Desember tahun 2023 tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal yang pertama ayat 46b hingga ayat 55. Beginilah firman Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerabarikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya, untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema dalam ibadah Minggu Advent yang ketiga saat ini adalah jiwaku memuliakan Tuhan. Saudara yang terkasih, selamat Advent bagi kita sekalian. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang ketiga. Dalam tahun liturgi gerejawi, Minggu Advent yang ketiga disebut dengan Minggu Gaudete, yang berarti sukacita. Minggu Advent yang ketiga atau Gaudete melambangkan adanya sukacita di tengah masa penantian kita akan perayaan Natal, dan tentunya sukacita dalam masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada akhir zaman. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada Minggu Advent yang ketiga ini mengajak kita semua untuk hidup bersukacita di dalam menyambut kedatangan Tuhan. Jemaat yang terkasih, di dalam kehidupan ini, tentunya kita selalu berharap agar kita senantiasa dilingkupi hidup yang penuh dengan sukacita. Tentunya ukuran dari rasa bersukacita dalam hidup seseorang itu berbeda-beda. Ada saatnya kita bersukacita oleh karena hal-hal yang tidak terduga dalam hidup kita. Misalnya, beroleh kenaikan gaji, beroleh kenaikan pangkat, dapat THR di hari Natal, punya mobil atau rumah yang baru, anak yang lahir di tengah keluarga, ada seorang yang sembuh dari sakit penyakitnya. Tentunya, masih banyak hal yang lain yang mampu membuat hidup kita bersukacita. Namun di atas sukacita itu semua, ada sukacita yang paling sempurna dan yang paling berharga, yaitu di saat kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Hal yang sama juga dapat kita simak dari kesaksian Maria, Ibu Yesus, lewat nyanyian pujian Maria, yang juga sering disebut dengan Magnificat Maria. Nyanyian pujian Maria. Jemaat yang terkasih, jika kita perhatikan pada pasal yang pertama dari kitab Injil Lukas ini, di sana diberitakan bahwa Tuhan Allah mengutus malaikatnya Gabriel kepada seorang perawan yang bernama Maria, dan memberitahukan kepadanya bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan memberikan namanya Yesus. Saat itu Maria dalam status bertunangan dengan Yusuf
yang merupakan keturunan Daud. Tentunya secara logika, apa yang disampaikan malaikat itu adalah hal yang mustahil bagi manusia. Namun di tengah situasi keraguan itu, Maria diteguhkan dengan pernyataan malaikat itu yang mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria pun mengaminkan apa yang dikatakan malaikat itu, agar apa yang dikehendaki Allah dalam dirinya terjadi atasnya. Sungguh, apa yang dikatakan malaikat itu juga dirasakan oleh Elizabeth, sanak dari Maria, yang juga saat itu dalam masa tuanya sedang mengandung seorang anak. Di mana pada saat Maria datang berkunjung ke rumah Zakaria dan Elizabeth, di sana Elizabeth merasakan suatu sukacita ketika ia mendengar salam dari Maria. Bahkan saat itu juga Elizabeth dipenuhi dengan Roh Kudus, dan ia bersaksi bahwa anak yang ada dalam kandungannya bersukacita ketika mendengar salam Maria. Inilah konteks dan khotbah di Minggu Advent yang ketiga ini. Perjumpaan Maria dengan Elizabeth yang dilanjutkan dengan sebuah nyanyian Maria dalam memuliakan Tuhan. Saudara yang terkasih, dari khotbah di Minggu Advent yang ketiga ini ada beberapa hal yang dapat kita renungkan. Yang pertama, jiwa yang memuliakan Tuhan. Sesungguhnya pada saat itu Maria sedang dalam situasi yang sulit, oleh karena dia sedang mengandung di tengah status belum menikah. Bagi orang Yahudi, hal yang demikian adalah sebuah aib, bahkan suatu ancaman sedang menanti Maria. Namun sebagai hamba Allah yang sudah mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Allah, Maria memilih untuk bersukacita di dalam Tuhan, memuji Tuhan dengan segenap jiwanya. Jemaat Tuhan, Maria bernyanyi, Maria memuliakan Tuhan oleh karena keagungan Tuhan yang ia rasakan dalam hidupnya. Maria sungguh mengenal dan menyadari siapa dia di hadapan Tuhan Allah. Dia hanyalah seorang hamba Allah yang penuh dengan keterbatasan. Namun oleh karena perkenan Allah, maka Maria dipilih Allah menjadi alat di tangannya, menjadi ibu dari anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Itulah sebabnya Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Di sini kita melihat bahwa apa yang dikatakan Maria, jiwa yang memuliakan Tuhan, merujuk kepada suatu sikap keberadaan tentang jiwa adalah pusat dari keseluruhan kehidupan seseorang itu. Artinya, seluruh kehidupan Maria adalah untuk memuliakan Tuhan. Maria sadar bahwa Allah sangat memperhatikan dirinya yang rendah. Tentunya kelahiran Mesias dari keturunan Daud pasti didambakan oleh semua orang Israel. Semua perempuan pasti berharap Mesias lahir dari rahimnya. Dan ternyata Allah telah memilih Maria sebagai jalan Sang Mesias ke tengah dunia ini. Maria menyadari bahwa ia dipilih bukan karena kebaikannya, melainkan karena rahmat Allah dan kasih karunia Allah di dalam hidupnya. Saat ini kita dapat merenungkan bahwa selalu ada alasan bagi kita untuk memuliakan Tuhan. Jika Maria memuliakan Tuhan karena Tuhan memakai dirinya untuk melahirkan Kristus Sang Raja itu, apakah alasan saudara untuk memuliakan Tuhan? Saudara yang terkasih, hal ini menjadi sebuah perenungan bagi kita di Minggu Advent yang ketiga ini, yang menuntun kita untuk bersikap optimis dan penuh sukacita, sekalipun ada begitu banyak tantangan, permasalahan, kesulitan dalam hidup ini yang membuat kita merasa tidak nyaman, bahkan merasa terancam. Namun tetaplah berserah hanya kepada Tuhan Allah saja, dan jangan pernah berhenti memuji nama Tuhan. Yang kedua, Tuhan memperhatikan kehidupan hambanya. Saudara terkasih, dalam hidup ini kita harus yakin bahwa Tuhan Sang Pemilik hidup ini tidak pernah meninggalkan kita sendirian, apalagi dalam keterpurukan dalam hidup ini.
Meskipun kadang kita merasa bahwa beban hidup yang kita hadapi sungguh begitu berat dan sulit untuk melewatinya, namun kini kita diingatkan lewat nyanyian pujian Maria bahwa Tuhan memperhatikan kerendahan hambanya. Jemaat yang terkasih, jika manusia di tengah dunia ini sering mengukur kebahagiaan itu lewat tampilan jasmani dan materi, namun bagi anak-anak Tuhan, namun bagi Maria, ukuran kebahagiaan itu tampak lewat sebuah kesempatan yang Tuhan berikan baginya dengan menjadikan dia sebagai alat di tangan Tuhan. Tentunya demikian halnya dengan kita sebagai orang-orang percaya, bahwa di saat ini pun kita telah beroleh perkenanan di hadapan Tuhan menjadi hambanya, menjadi alat di tangan Tuhan. Sekalipun mungkin kita pernah direndahkan atau tidak dianggap oleh orang-orang di sekitar kita, namun di hadapan Tuhan kita sungguh berharga. Engkau sungguh berharga di hadapan Tuhan. Bahkan engkau dipilih menjadi alat di tangan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah sukacita yang kita temukan di Minggu Advent yang ketiga ini, bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan begitu memperhatikan kehidupan saudara. Tuhan memelihara hidupmu. Tuhan memberikan jaminan kebahagiaan dan damai sejahtera di dalam hidupmu. Karena itu, saudara terkasih, hendaklah kita semua berbahagia di dalam Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan, karena Tuhan memperhatikan kehidupan hambanya. Sungguh benar apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Matius pasal 12 ayat 20. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Yang ketiga, Tuhan melakukan perbuatan yang besar. Saudara terkasih, Maria mengumandangkan dalam nyanyiannya akan betapa agungnya Tuhan yang telah melakukan perbuatan yang besar dengan memberkati setiap orang yang takut akan Dia. Bahkan Tuhan juga memberkati, memelihara, menjaga Israel oleh karena janji yang telah Ia sampaikan kepada Abraham, nenek moyang mereka saat itu. Namun sebaliknya, Tuhan juga menghukum setiap orang yang congkak, orang yang tinggi hatinya, orang yang merendahkan orang-orang kepunyaan Allah. Bahkan Tuhan juga dikatakan melimpahkan segala kebaikan bagi yang lapar dan menjadikan orang yang kaya, orang yang tinggi hati itu hidup dalam tangan hampa. Tuhan tidak melupakan rahmat-Nya. Tuhan selalu ingat akan janjinya dulu dan kekal sampai selama-lamanya. Inilah yang kita rasakan di Minggu Advent yang ketiga ini, bahwa Allah peduli, Allah mengerti segala yang kita alami dalam hidup ini. Sukacita yang sempurna selalu pasti Tuhan berikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara terkasih, ada sebuah ilustrasi yang mengingatkan kita tentang bagaimana Tuhan Allah memelihara hidup kita dan menjadikan kita sungguh berharga di hadapannya. Ada seorang pria yang rutinitasnya setiap hari menimba air dan membawanya pulang ke rumahnya. Adapun jaraknya sungguh begitu jauh dari tempat dia mengambil air ke rumahnya. Ia membawa air itu dengan memakai ember besar, masing-masing bergantung pada kedua ujung sebuah pikulan yang dibawa menyilang pada bahunya. Satu dari ember itu ternyata bocor, sedangkan ember yang satunya lagi tidak. Ember yang tidak bocor itu selalu dapat membawa air dengan penuh, namun ember yang bocor itu hanya dapat membawa air setengah saja. Lalu selama beberapa waktu, hal ini tetap terjadi setiap hari. Pria itu hanya dapat membawa 1,5 ember air ke rumahnya. Tentu saja, si ember yang tidak bocor
merasa bangga akan kemampuannya karena dapat melakukan tugasnya dengan sempurna. Namun si ember yang bocor itu merasa malu sekali akan ketidaksempurnaannya dan merasa sedih sebab ia hanya mampu membawa air setengah dari porsi yang seharusnya dapat dia berikan. Lalu berapa lama kemudian, maka ember bocor itu berkata kepada pria tuannya itu, "Saya sungguh malu pada diri saya sendiri, karena selama ini saya hanya mampu membawa setengah bagian air yang seharusnya dapat saya bawa. Karena cacatku ini, karena kekuranganku ini, saya telah membuatmu kecewa." Lalu pria itu berkata kepada ember bocor itu, "Jangan bersedih dan merasa tidak berguna. Besok aku akan tunjukkan kepadamu sesuatu hal yang akan menyadarkanmu bahwa engkau berharga bagiku." Lalu benar keesokan harinya, seperti biasa, pria itu kembali mengambil air bersama 2 ember miliknya. Ia mengisinya penuh dan kemudian kembali dengan melewati bukit. Dan seperti biasa, ember bocor itu pun meneteskan air sedikit demi sedikit di sepanjang jalan. Dan itu membuatnya merasa sedih. Lalu si pria itu berkata kepada ember itu, "Kenapa kamu bersedih? Lihatlah, tepat di sepanjang jalan di sisimu ini, ada begitu banyak bunga yang tumbuh subur dan mekar. Akulah yang menanamnya di sepanjang jalan ini. Dan setiap hari ketika kita berjalan pulang, sesungguhnya kamu telah menyirami bunga-bunga itu. Menurutmu, apa yang ada padamu adalah sebuah kegagalan. Namun bagiku, justru sesuatu yang berguna. Lihatlah bahwa selama ini aku telah memetik bunga-bunga yang begitu indah." Akhirnya ember yang bocor itu pun tidak lagi bersedih, sebab bersama tuannya ia begitu dihargai, bahkan mampu melakukan hal yang di luar dugaannya. Saudara terkasih, kisah itu mengingatkan kita bahwa ada kalanya kita merasa seperti ember yang bocor itu, merasa tidak layak, merasa tidak mampu, begitu banyak kekurangan kita, begitu banyak kesalahan dan dosa kita. Namun ketika kita berserah kepada Tuhan dan melihat karya Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan sadar bahwa Tuhan sungguh memperhatikan kita. Tuhan sungguh mengasihi kita. Tuhan sungguh peduli akan kehidupan kita. Tuhan mau memakai kita seturut dengan kehendaknya. Ia mau memulihkan keadaan kita dari keadaan yang sedih, mengubahkannya menjadi penuh dengan sukacita. Demikian halnya di Minggu Advent yang ketiga ini. Mari bersukacita. Jalani hidupmu dalam iman dan pengharapan yang teguh. Jalani hidupmu dengan optimis, penuh dengan rasa sukacita, seperti Maria yang memuji Tuhan. Jiwanya sungguh memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, saudara terkasih, kita orang-orang percaya yang sedang menantikan datangnya Kristus, mari katakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Mari kita bergembira, mari kita bersukacita. Biarlah kita juga menjadi seperti Maria, dan agar lewat kehidupan kita, orang lain juga beroleh keselamatan, penuh sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia ini. Jiwaku memuliakan Tuhan. Selamat Advent, Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengan penuh rasa syukur kami turut memuliakan Engkau dengan segenap jiwa kami. Biarlah kehendak-Mu nyata atas kehidupan kami, karena Engkau telah berkenan di dalam hidup kami
dan menjadikan kami menjadi alat di tangan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.